Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Tax Corner bersama saya Nina Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Dan kali ini pertanyaan datang dari Ibu Yanti di Jakarta. Pak Agus, belum lama ini kami mendapatkan surat SP2DK untuk tahun pajak 2019 dari kantor pajak yang menanyakan mengenai kekurangan pembayaran PPN atas faktur pajak kode 03, yaitu transaksi kepada pemungut PPN. Jadi di tahun 2019 kami ada bertransaksi dengan perusahaan tambang batu bara yang sebagai pihak pemungut PPN. Yang mau saya tanyakan, apakah apabila dari pihak pemungut PPN yang tidak menyetorkan PPN, ada sanksi dikenakan kepada perusahaan kami? Sebagai informasi kepada Bapak bahwa kami telah menerima bukti setor PPN dari lawan transaksi tersebut. Ibu Yanti di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ETS Consulting. Jadi kalau mencermati kasus perusahaan Bu Yanti, jadi perusahaan Ibu melakukan transaksi penjualan kepada pihak pemungut selain bendahara di sini. Di sini customer perusahaan Ibu ini adalah perusahaan tambang batu bara. Ya, perusahaan tambang batu bara ini memang biasanya dia ada ditunjuk ya sebagai pemungut PPN seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang di aturan ketentuan perpajakan kita di Undang-Undang PPN di pasal 16A, di situ dijelaskan bahwa dalam hal pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN, maka pemungut PPN itu berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Nah, tetapi pihak pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN tersebut tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh si pemungut PPN tersebut. Nah, memang kalau kita lihat aturan teknisnya itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan ya, di PMK 166 tahun 2018. Yang di situ mengatur mengenai penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi ya untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Nah, di situ di aturan PMK itu juga dijelaskan juga ya apa yang dimaksud dengan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi ini ya, yaitu memang biasanya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral ya, dan izinnya itu diterbitkan oleh Menteri ESDM ya, yang mana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat memang kalau pemegang izin usaha pertambangan itu ya apabila dia ditunjuk sebelum 15 bulan berikutnya. Nah, setelah masa pajak berakhir, dan juga dia harus melaporkan juga PPN yang telah dipungutnya itu ke kantor pajak. Ya, paling lambat kapan? Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, jadi dalam hal ini apabila misalkan perusahaan pertambangan batu bara ya, dia ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN, tapi dia tidak memenuhi ketentuan perpajakannya ya, misalkan dia nggak melakukan penyetoran PPN yang dipungut itu, dia akan dikenai sanksi ya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi dari perusahaan Bu Yanti ya sebagai pengusaha kena pajak, karena di sini Ibu sebagai rekanan ya, rekanannya si perusahaan pertambangan ini. Nah, jadi perusahaan Bu Yanti telah melakukan penyerahan barang kena pajak ya kepada pemungut PPN. Nah, di sini kewajibannya hanya sampai menerbitkan faktur pajak dan melaporkan faktur pajaknya itu ke dalam SPT masa PPN. Nah, memang kalau misalkan jika perusahaan Bu Yanti tidak memenuhi kewajiban ya tidak melaporkan transaksi penyerahan barang kena pajaknya itu, tentu akan dikenai sanksi juga. Nah, sebaliknya jika pemungut PPN dia tidak menyetorkan PPN-nya atau memang dia tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya itu, ya dia akan dikenakan sanksi. Ya, sanksinya berupa
surat tagihan pajak atau juga bisa dikenakan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya. Nah, tapi apabila di sini pihak lawan transaksi perusahaan ibu ya, si pemungut PPN, si perusahaan tambang ini dia memberikan bukti setor PPN ya. Seyogyanya ya Bu Yanti bisa memberikan penjelasan ya secara lisan maupun secara tertulis terkait permintaan klarifikasi ya atau SP2DK ke kantor pajak. Ya, karena di sini kan kantor pajak meminta klarifikasi ya, surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan ya, dia minta klarifikasi apakah di sini di datanya kantor pajak terdapat kekurangan setor PPN seperti itu. Nah, inilah yang dia klarifikasi ke perusahaan ibu. Nah, artinya perusahaan ibu tinggal memberikan klarifikasi ya dan melampirkan juga bukti setor PPN ya atas transaksi penjualan kepada pemungut itu. Nah, ada kemungkinan ini data bukti setor PPN-nya itu tidak sinkron dengan data yang ada di kantor pajak ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Yanti dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.